Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar dan di sini ada Mas Hendrik Mapendos dan Mas Bintang Lotro. Ya, di sini kemarin di daerah Solo Sukoharjo ada kejadian yang miris, ada pembunuhan, dan di sini Mas Mapendos sebagai yang ngurus jenazah ya Mas? Ya benar. Dan Mas Bintang itu tetangganya. Tetangga. Mas Bintang sebagai tetangganya. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Silakan. Dari Mas Bintang dulu aja. Ya, nah, saya kan enggak sebenarnya sih kejadian itu dari tetangga yang enggak ada yang tahu. Setahu-tahunya ya setelah 3 hari penemuan. Mungkin dari kemarin kan pelaku itu bisa dikatakan piye ya, kerabat, teman dekat lah, kerabat. Itu sebagai ya salah satu Karyawan bisnis rental lah, teman bisnis. Nah, masalah itu penyebabnya kan kurang tahu, ngerti kok ya tetangga-tetangganya ya apa itu kok gak pernah ngetok lah, penasaran kok gak pernah ngetok Tilangan tahu belum dina kok ra ketok, padahal ini kan lagi yang ngetok ini terus mungkin terus apa itu mungkin kanan kirinya rumah korban kuwi ngirane kan liburan lah kan, soalnya juragan salah satu rental no. Mobil ya? Rental mobil. Mungkin liburan ya wajar lah, mungkin rane omah kan. Tapi kok aromanya menyengat. 3 hari. Bau anjir apa mambu amis busuk. Oh, mambu. Kuwi kondisine wis busuk lah, wis ngembang, wis melembung. Oh iya, wis 3 dino meninggal ya. Dino kan. Nah, kuwi terus depan rumah korban itu kan ngekei kabar karo kakake. Nah, karo kakake terus karo kakake kan ditiliki karo depan rumah korban. Ditiliki kok petengan. Gerbang ra dikancing, nek lunga kudune dikancing. Dikira amis ngene kolam, kan enek kolam iwake. Dikira ngen kolam ora normal kan. Delalah dicek disenteri jendela ki bukaan gak dikancing, tutup tapi tak dikancing. Dibuka kan posisinya peteng, disenter karo sing ngarep omah. Disenter to. Lah wis ning TV kuwi ruang tamu ya pokoknya ngarep kamar lah. Wis geteh tok. Tapi Garing kan. Wis garing tapi ra ketok, urung ketok pas nyenter iku. Masih geteh tok. Lah langsung kondang. Posisinya aku kan kayak lagi mulai kerja pas lagi tekan rumah lah. Lagi nyemet rokok. Lagi bar salin. Buka HP kok kurang kabar. Kayak grup WhatsApp lah, grup WhatsApp ngen kampung. Korban pembantaian namanya dibantai sama kuwi. Mosok langsung kan karo wong omahku kan beda RT ya. Masih se-RW tapi beda RT, langsung nilai bilang wah wis rame iku. Kira ya tenan sing marai miris kuwi dua anak kecil lah. Jadi satu keluarga kuwi bapak ibu 2 orang anak. Anake cilik-cilik. Anake cilik sing siji gede umur 8 tahun, bapak kelas 4 atau kelas 5 SD. Nek sing cilik kuwi lagi masuk SD 6 tahun. 6 tahun. Saiki nek dipikir umpama wong di permasalahan pribadi ya, mungkin itu dipacu gara-gara hal bisnis mungkin. Sama mobil kan soalnya ya kurang kabar digadekke. Stop sih, lancar.
ke mobil kuwi kan dan ini hilang kok digadekke kan ra mudeng. Mungkin permasalahan iki kudune nek di permasalahan karo korban nek niat duwe pikiran niat arep nguasai atine apa cekcok mergo kuwi mbok wis ibaratnya korban tok ya suami itu kan sebagai rekan teman dekat apa meneh kuwi kan kanca sekolah kanca kerabat dekat lah hitungannya ngono ya mbok wis suami tok sing lanang tok dipateni nek ngono kok jebule kon sing dipateni dhisik kuwi malah sing wedok sing bukake lawang. Terus kuwi kondisine kan bar mendem nek ra salah. Bar mendem apa anu gak ngerti. Sing mendem korbannya apa pelakunya, Mas? Korban ro pelaku ya bar mendem. Oh, mendem bareng. Mendem bareng. Mabuk bareng. Nah, terus kuwi kan sing dadi korban penusukan sik iku sing wedok mana istrine sik korban laki-laki. Nah, terus kan bengok kok teriak wae sing lanang kan tangi terusan. Genti sing lanang. Sing lanang anake nangis metu sisan diajak tapi kok ndekran ngono nenek niat ngerti anake ngono mbok wis dicencang disikep apa dilebok kamar dikancing kan ora ngerti kena ora ngerti wong tuane nek dipateni langsung secara sadis ini ya kok malah ngono mungkin apa mergo anak korban sing gede kan wis hitungane wis gak kecil ya wis umurane wis mudeng lah wis paham tuh wis kelas 4 atau kelas 5 SD pikirane kan wis mudeng mungkin ya ben ngilangke jejak apa piye nah sing anu kuwi sakire wis pamit piang ajae aku ya wis gak ngiyok lah terus oke sing rescue sangka rescue iki sangka Hendrik kru ambulane entah ini terus kondisinya pas pengantongan jenazah kan rata wis di apa itu langsung di tangani polisi kan wis gak oleh nyerah ini kamu mudeng terusan nek pas hasilnya anu jenazah gak mudeng nek aku nek inget ceritanya sih sama sih dari Mas Hendrik Mapindas silahkan. Saya tadi bingung nah kan Mas langsung kan jenengan langsung ke situ ya, Mas? Sebelumnya kan dari kru ambulan itu ada acara tilian dari anggota UBS itu nah di apa istirahat di salah satu B di PES itu dapat kabar dari grup ambulan sama relawan rescue dapat kabar ada korban pembunuhan satu keluarga 4 korban itu selang 5 menit untuk mencari info lebih detail dan sudah jelas kita langsung cabut itu enggak pakai kantong jenazah enggak pakai APD dan perlengkapan lainnya langsung pantau dulu ya itu berarti ya dipantau dulu emang A1 itu ibaratnya jelas emang benar-benar ada itu langsung meluncur ke lokasi itu dan posisi mobil ambulan bensin kedip-kedip habis loh sampai di situ ada dua anggota kru ambulan itu dimintai tolong untuk mencarikan bahan bakar untuk ambulan dan alhamdulillah ketemu dan di lokasi itu sudah ada beberapa ambulan dan tim rescue. Untuk keluarga atau kerabat yang melihat mohon maaf emang baunya nggak terlalu sedap lah udah membusuk itu badan ya 2 hari lagi lah sudah apa kayak makan cairan berdos itu kondisi seperti itu dan untuk korban dimasukkan ke kantong mayat itu disemprot dulu pakai
obat biar enggak bau, tapi masih baunya masih menyengat sekali karena ada 3 hari, kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari itu kan kejadian. Nah, setelah dimasukin ke kantong mayat, dimasukin ke ambulan. Di ambulan itu kaca mobil Dibuka. nggak boleh dibuka, Nggak boleh. ya bolehnya di jalan. Nah, di dalam itu kan masih nunggu yang lain, soalnya saya itu nomor 3, jadi korban ketiga, masih nunggu satu lagi. Itu di dalamnya kayak benda gerak sendiri lah, baunya di situ kan mulut nggak ada oksigen sama sekali, Nggak ada ventilasi. Nah, di situ baunya nggak enak. Terus Berarti itu pas kejadian jenengan di dalam ambulan ya? ya di dalam ambulan. Nunggu korban yang terakhir dan ada benda-benda bergerak gitu. Ya, di dalam ambulan ada HP, ada rokok. Nah, itu kan posisinya ambulan diem. Pasti kan benar-benar diem. Itu rokoknya bisa gerak sendiri. Terus suara itu Untuk suara kayaknya yang dengar aku doang sih. Soalnya kan yang korban dimasukin, aku kan langsung megang dari kepalanya. berarti jenengan tunggu sendiri di situ. Ada Sama sopir kan yang ngarep. tiga kru yang di dalam ambulan. Langsung megang kepalanya buat gimana ya istilahnya, menerin lah, biar nggak miring-miring tuh. Nah, sehabis itu aku pindah ke depan, soalnya yang di belakang kan katanya ada yang mau ikut tim APD yang masukin jenazah ke kantong mayat. Terus mau berangkat, ada yang kayak manggil, mas hati-hati. Nah gitu aku tapi tetap diam, nggak cerita sama teman-teman. Terus itu kan dibawa ke salah satu rumah sakit, diturunin, dan ternyata di dalam ambulan masih banyak darah. Di kantong jenazah kan biasanya Mancot ya. ya mandor, tapi kan tis Netes. Berarti doang. masih ada darah yang keluar itu. Ya, tapi itu keanehannya kayak baru 1 hari, jadi Seger. darah langsung Berjok ya. seger, langsung berjok. Itu dari yang laki-laki atau bapak? Itu kayaknya laki-laki, soalnya tak pegang, tak rangkul itu besar, badannya besar. Lalu sudah diturunkan ya itu? Ya, sampai rumah sakit turunkan. Nah, sampai rumah sakit itu dicek, ternyata ambulan penuh darah. Itu, nah di situ anehnya. Kan biasanya sudah 3 hari sudah ditusuk kan biasanya darah Sudah bisa Menggumpal. menggumpal, terus sudah beku. ya udah beku lah istilahnya. Sudah 3 hari. 3 harian, tapi di ambulan masih kayak cair. Iya, nganu sih. Semenjak kejadian itu ya beberapa hari setelah penemuan ya. Terus kan rumah kan dibersihin, soalnya kan rumahnya terlalu Gede ya? gede, terus wit-witannya terlalu ruwet. Ning pagar kan enek wit apa wit udu. Men pagar kan pagar bajaringan, pagar minimalis nih. Kuwi enek wit oh iku jeneng Merambat ya? Wit? merambat kan suruh semacam Sirih. sirih gading apa suruh biasa sih, merambat terlalu rumput banget. Terus karo wit enek wit klengkeng barang, tapi terus semenjak itu kan terus dibersihin rumahnya, terus nggo yasinan. Tapi oke sih anu sih ngerasa yo hal aneh karo Janggal ya? janggal karo omah itu ya. Apa meneh kan enek sempet enek sing weruh lah. Oh ya pernah duwe fotone kan kayak
Pernah nyimpen juga sih sih. Gue bisa di anu neng anu sih mas, bisa diedit ya. Kan untuk penampakan kan setelah Kipas apa gimana? Pas keinginan rescue itu iki setelah Pembersihan. pembersihan setelah 1 minggu atau 2 minggu kan buat syuting salah satu TV gue. Salah satu TV berita ya, TV berita ya. itu semacam kayak kayak kejadian kisah nyata terus di kayak di film ya. singkat, film singkat atau sinetron singkat ngono kuwi. Tapi dalam segi kisah nyata. Nah pas neng omah ya kuwi terus enek sing ngingok neng Ya, budhe. itu ya, Mas? Neng nggon kayak Coba lihat mas. Berarti ku nek menurut jenengan mirip korban apa enggak mas? mungkin sih dari Apa? dari korban mungkin kan. Apa ora patek? Nah jenengan ora patek ketok ngono lho iki dudu apa heeh. Nek menurutku pribadi sih iya sih, soalnya dari kanan kiri terus tetangga uga kabeh wis do. Soalnya berita jenenge ning desa ya. Terus nganu lah. Apa? Nyebare cepet mau pemenang terus fotonya kan sempat viral para tersebar ning di cepet banget. Emang dari sang warga oke sing do ngrasake emang janggal aneh. Ya kuwi emang bener sih sampai ngaranku sih emang bener, tapi ya untuk saat ini ya wis menurutku pribadi soalnya aku sering banget lewat bengi wae sekitar jam 9:00 lewat aman-aman ae sih. Tapi iki omahe sik dinggone apa gak? Tinggal Tinggal keluarga nih. nek rumah korban untuk saat ini dihuni karo orang pondok, disuruh sama keluarga besar buat nempatin buat ngajiin lah. Orang pondok berapa orang? 5 atau 6 orang suruh pakai tok selama aktivitas. Itu untuk Ya, waktu lama ya, Mas? Yang tidak ditentukan apa itu? kurang tahu juga nih gue. Mungkin ya seperlunya paling seperlunya atau pas ada kegiatan atau apa boleh lah mau naik pengajian di tempat itu boleh. Berarti untuk ditempati ya. Untuk Rumah di masih tempat itu ditempati. boleh. Tapi nek rumah saya itu ya bersih, udah bersih biasa. Setiap nganu awan gue lawangnya dibuka kabeh Mas. Yo mau pesantren iki Mas, wong pondok. Dibuka kabeh, lampu mulu kabeh resik, sering disaponi karo keluargane. Pokoknya terawat lah nih untuk saat ini. Tapi ya terus semenjak 1 sampai 2 minggu gue terus doane oke sih udah mesti soalnya. Ya kuwi aneh. Kadang bau alam soalnya ya korban ngono ya. Korban pembantaian kayak pemeneh korbannya kan anak di bawah umur dong. Ya tapi menurut hukum sangka Kapolres ini seumur hidup ya gak salah. Soalnya dari Komnas Perlindungan Anak ya turun tangan mungkin kalau ndak seumur hidup ya hukuman mati harusnya setimpal lah. Aparat ya kudu adil lah soalnya kan ya kejadian itu ya bisa disebut berencana lah, berencana korban di bawah umur lah, awalnya kayak kerabat mana kan, terus talah nek masalah ngono kuwi, kadang nek mikir prihatin soalnya aku dhewe ya karo korban kuwi ngerti kenal ya nek dibilang akrab ya ora sih soalnya omahe kulone mbahku. Kulone mbahku pas gur keletan sak omah Mas karo omah mbahku. Tapi mbahku kan wis almarhum. Masih ada Mas? Nah, menurut aku info karo pengalamanku ya gur iku sih. Dari Mas Hendrik. Dan untuk dari saya hal mistis lah itu alhamdulillah nggak ada, tapi kalau masalah suara dan kayak ada bayang-bayang ada. Itu kan setelah dari rumah sakit kan nyuci di ambulan di rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Solo, semua ambulan yang diisi jenazah itu semua dicuci di situ, dibawa pulang ambulan dan dicuci lagi.
Nah anehnya itu kan stretcher yang buat tidur itu yang dia buat ambulan bawah itu. ya, Ada dorongannya. itu kan udah dicuci bersih. Nah dicuci lagi ada setetes darah. Masih ada darah. Iya masih ada darah. Padahal posisinya resik itu, pas ngumbah bersih dan resik ya. bersih terus Makan rumah enak nih. ya dicuci lagi bersih sekalian semuanya dari dalamnya luarnya itu cuci bersih. Nah setelah selesai stretcher dicuci jelang 5 menit lah itu temanku ada lagi yang nemuin bercak darah di stretcher itu. Stretchernya yang sama itu. Iya yang sama itu. Padahal kondisinya Sudah dicuci dua lagi ya? kali. Dicuci lagi tapi aku yang terakhir kan yang nyuci aku. Terakhir aku bilang sampun diterke kemudian mang lunga terus kula bismillah saya bersihin. Setelah itu udah dicek lagi alhamdulillah nggak ada dan di ambulan alhamdulillah udah bersih clear. Nah jam itu kan sampai rumah jam 1 malam kalau nggak salah ya, sekitaran jam 1 sampai jam setengah 2-an itu kan aku ngecek lagi di ambulan sama ngambil cas charger HP itu. Nah di situ ada yang kayak orang tidur itu Stretcher. iya stretcher itu ada orang tidur di stretcher itu nggak tahu emang benar atau firasat saya. Tapi nggak pas apa itu pengondisian korban pembantaian ini sebelumnya ambulannya wis operasi nganu kan Itu sudah itu kan ambulan baru dan diangkat untuk korban pembunuhan itu belum ada sirene dan strobo yang atas wah itu baru lampu klip-klip gak berarti ya baru lampu depan sama sirene motor punyaku baru sirene di motorku itu. Lah itu sebelumnya udah ngangkat kalau jenazah cuma satu kayaknya, satu pasien 2, di situ keempatnya korban pembunuhan itu. Nah kan kalau jenazah satu kan badannya belum ada di situ. tapi kan meninggal normal ya Normal. faktor usia apa penyakitnya wajar tapi mungkin kondisi ngono pun ya beda cerita sih setelah Itu setelah itu kan aku ambil lihat akan Itu kamu sendiri tuh? iya sendiri di ambulan ambil di depan kan posisi pintu habis dibuka ya terus ditutup dan kan dalamnya masih dikasih apa dupa dikasih dupa itu kan biar wangi. ya biar wangi. Nah, yang lain masuk ke dalam rumah base camp itu aku keluar ambil jas di stretcher itu kayak ada orang tidur itu nggak tahu apa memang beneran atau firasat saya atau pikiran saya doang. Apa temenmu ada yang di situ? Nggak ada. Di mobil itu kosong ya? Kosong. soalnya ya nyekel kepala nih barangmu ya pas pengondisian mungkin terus langsung tak ambil kayak informasi lah karo korban ya pintu tak tutup terus aku langsung pamitan assalamualaikum semoga tenang di alam sana. Terus aku kembali lagi terus jelang setengah jam itu disuruh temanku ambil tas di mobil ambulan lagi. Sendiri lagi? Iya sendiri lagi tapi aku belum dekat di ambulan baru buka lawang base camp kan base camp sama ambulan dekat ya jarak 6 meter lah 5 sampai 6 meter. Jadi baru mau keluar buka itu di jendela ada kayak tangan jendela ambulannya? Iya ning sama jero. Nah aku langsung tak tutup lagi bilang aku rawani
ke temanku. Berarti kamu baru mau keluar itu, baru buka pintu base camp. Iya, baru lihat ambulan. Oh, terus nggak jadi. Nggak jadi. Terus kamu cerita temenmu? Enggak. Oh, Ya, cuma bilang rawani gitu. Iya, soalnya kan baru kejadian. Itu katanya kalau kejadian sehari sampai 3 hari itu jangan diceritain dulu, belum nemu apa. Jadi aku nggak cerita, cuman bilang nggak berani aja. Udah, habis itu kan pada tidur. Nah, kan aku kayak itu kejadian hari Jumat malam. Terus minggunya kan pulang. Terus sampai rumah ini baju nih yang tak pakai ini masih bau darah. Padahal itu nggak kena darah bajumu itu. Cuman celana sama tangan doang. Kena darah itu. Kan Tapi nggak banyak lah. nah kan soalnya kan jadi kabin ambulan kan aromanya pengep kan. Iya. Pengep terus apa meneh mambu amis itu ya. Amis busuk. Anu itu kan di dalam. Tapi aku nggak cerita kalau masih bau amis. Terus sampai rumah tak cium. Tapi yang kalau di dalam ambulan kan pengap biasanya semua. Itu cuman Bagian tertentu tertentu doang. Terus aku paginya kan siangnya kan ke ambulan lagi buat siaga standby. Itu tak bau, tak cium yang baju di dalam ambulan. Nggak ada yang bau sama sekali. Itu keanehannya. Terus itu ya tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau di ambulan ada yang nunggu, tapi nggak tahu itu dia atau orang lain. Ada 3 kalau nggak salah di ambulan. Masih ada tambahan dari Jiran? Udah kayaknya cukup. Mas Bintang? itu ikut tak sih bedanya tuh. Dan Dari info anu ya Iya. paling kan ya saya tetangga kan nggak terlalu Akrab gitu. jauh ya lah beda RT kan, jadi nggak terlalu penting nek sing wis ya wis lah nek ngono kan. Soalnya itu kan pengalaman yang itu kan membekas lah tinggal desa kan kan masalah muka wae lah nek aku ya nek cara posannya muka wae dikai dalan padang karo kon sing apik lah karo sing kuwasa. Ditompo ya. Ditampa amale. Padahal anake kan apa meneh cilik ora ngerti apa-apa, ora ngerti dosa kan. Wis sakmono kan. Wis muga wae dikai lapangan karo pedalo sing apik lah. Panggonan sing apik. Nah, wis ngono sih. Dan untuk pesan ke semuanya yang nonton dan semualah, itu kalau ada kejadian kayak gitu usahakan jangan foto boleh tapi jangan disebarkan di sosial media, dikarenakan untuk menghormati keluarga Korban. Nah, keluarga korban itu kalau semisal mau di-share itu di blur 80% atau 100%. Hanya foto boleh tapi dari jarak jauh, kayak Nah, setidaknya di blur kan. ya semisal apa TKP itu di sini itu Rumah kamu korban. foto di kurang lebih 10 sampai 20 meter di jauh. Jadi di foto orang-orangnya doang itu boleh. Kalau langsung korbannya Lebih baik jangan untuk menghormati keluarga yang ya. Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mas Hendrik sudah membagikan pengalamannya, dan Mas Bintang ya. Ya, cukup dulu pengalaman dari Mas Hendrik Mapendas dan Mas Bintang Jolotrop. Terima kasih atas waktunya dan ceritanya. Selamat malam.